Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dari mahasiswa Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur, NPM 170 330 125. Hari ini saya akan mereview jurnal yang berjudul In Vitro Studies of the Digestibility of Lectin from Black Turtle Bean Phaseolus vulgaris, ditulis oleh Sudeng He, Benjamin Kasimson, Michael Ongadi, dan Yingma. Jurnal ini terbitkan oleh Food Chemistry nomor 173 tahun 2015, halaman 397 sampai 404. Diterima pada tanggal 2 Oktober tahun 2004. Belakang dari jurnal ini yaitu lektin berasal dari kata legeri. Nah, sifatnya lektin ini dia itu mempunyai sifat multivalensi yang menyebabkan lektin mempunyai kemampuan mengaglutinasi darah. Efek pada tubuh manusia akan memberikan pengaruh fisiologikal saat interaksi sehingga menyebabkan gangguan penyerapan pada saluran pencernaan. Hal ini diakibatkan oleh lektin berikatan dengan glikokali pada mikrofili intestinum. Nah, lektin ini terdapat banyak pada kacang-kacangan. Salah satunya adalah black turtle bean, di mana black turtle bean ini merupakan variasi dari Phaseolus vulgarius dengan hubungan nutrisi yang kaya. Namun, ada dugaan bahwa adanya protein milik keluarga PHA ini dapat mengganggu pencernaan, seperti itu. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwasannya adanya pengaruh lektin dan ion logam sehingga menyebabkan terjadinya penurunan konsentrasi pada lektin. Tujuan dari jurnal ini yaitu mengetahui dan mengevaluasi protein alergen lektin pada black turtle bean menggunakan analisa kinetik dengan kepadatan pita protein dalam SDS PAJ dengan pengaruh pemanasan awal dan penurunan suhu, peninggian melalui penyerapan UV dan spektroskopi fluoresens, dan mengetahui adanya pengaruh ion logam terhadap stabilitas pencernaan pada lektin. Material yang digunakan pada penelitian ini yang pertama ada kacang black turtle yang ditemukan pada pasar lokal Halongji, Harbin, Cina. Dan yang kedua ada pepsin, yang ketiga ada tripsin, yang keempat ada reagen Brilliant Blue untuk pengujian SDS page. Pada tahap persiapan sampel, yang pertama bubuk lektin dilarutkan deionisasi untuk pengujian SJF dan pencernaan triptik. Yang kedua itu untuk perlakuan panas, itu bubuk lektin dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Yang pengaruh ion logam pada stabilitas lektin itu dianalisa dengan menggunakan lektin bebas logam. Pengujian yang dilakukan pada jurnal ini yaitu pertama in vitro. In vitro ini dengan menstimulasikan suatu sistem pencernaan pada lambung. Dan yang kedua pada pencernaan triptik. Metode yang lainnya yaitu ada elektroforesis menggunakan alat SDS PAJE, menggunakan mini protein 4-15% gel gradien pracetak. Kemudian ada kinetic gel SDS PAGE menggunakan digital kamera dialisis menggunakan glucobenzscan perangkat lunak. Kemudian ada pengukuran spektroskopi UV dan pengukuran spektroskopi fluoresens. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan stabilitas lektin murni dalam simulasi pencernaan in vitro. Nah, di sini ada dua grafik. Nah, yang pertama itu ada grafik stabilitas lektin pada profil pencernaan di lambung. Sedangkan untuk grafik yang kedua itu untuk kondisi pencernaan di triptik. Dapat dilihat pada kolom ke-8
dan 9 itu warna dari pita lektin itu sudah memudar, sehingga menunjukkan grafik yang turun terus-menerus pada tahap SGF, di mana ini akan menunjukkan bahwasanya lektin dapat dihidrolisis dengan cepat di duodenum. Kemudian untuk grafik yang B itu menunjukkan pada pencernaan tripsin, di mana lektin masih terlihat sampai menit pada kolom ke-10, yang artinya masih dalam lebih dari 90 menit, sehingga grafiknya tidak turun secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya stabilitas lektin murni baik dalam SGF atau dalam lambung maupun pada pencernaan triptik dapat digunakan untuk pengiriman obat berbasis lektin, karena dia dapat mempertahankan menahan pencernaan dalam saluran pencernaan seperti itu, sehingga menghindari kemungkinan hilangnya spesifitas protein. Pembahasan yang kedua yaitu terkait efek pemanasan awal pada pencernaan lektin in vitro, di mana suhu yang digunakan adalah 100 derajat Celcius dengan waktu 5 menit. Dapat ditunjukkan pada grafik A, yang dimana pada saluran pencernaan lambung, lektin tidak terlihat pada kolom keempat atau menit ke-10. Warnanya sudah memudar, dan juga dibuktikan dengan grafik B, di mana di kolom 5 atau menit ke-20 lektin sudah tidak terlihat kembali, dan ini menunjukkan bahwasanya pemanasan atau perlakuan termal ini sangat bermanfaat untuk menilai potensi alergi protein. Dan hasilnya di sini menunjukkan bahwa potensi alergenisitas lektin itu dipengaruhi oleh perawatan termal. Selanjutnya, ini menggunakan metode spektrum UV dan spektrum fluorensi, di mana ini akan menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan lektin murni dengan lektin setelah pemanasan dengan berdasarkan absorbansinya. Nah, di sini dilihat bahwasannya lektin yang telah dengan melakukan pemanasan itu mengalami perbedaan puncak dan panjang gelombang. Nah, kesimpulan dari grafik ini adalah stabilitas struktur tersier dari lektin transisi dalam bagian spektrum turunan menunjukkan pembukaan protein setelahnya perlakuan termal yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap hidrolisis. Nah, di pembahasan terakhir akan dibahas terkait tentang stabilitas lektin pada pengaruh ion logam terhadap pencernaan in vitro. Nah, di sini terdapat dua grafik, di mana grafik A pada SGF dan grafik B pada tripsin pencernaan. Nah, di SGF itu masih terlihat adanya lektin yang terdapat sampai menit 15,94 dan tripsin 50,11 menit. Penurunan kurva disebabkan oleh ketiadaan ion logam pada lektin. Pada hasil dari spektrofotoskopi dan spektrofotometri fluorescence dapat dihasilkan bahwasanya pada gambar 5A itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara lektin murni dan demoralisasi lektin, sehingga diperoleh untuk perbandingan kedua spektrum UV jauh dan dekat dari demoralised J-symplicophilia lektin. Seperti dua puncak yang tajam ditandai dengan spektrum serapan UV turunan kedua. Kemudian pada gambar C itu terjadi penurunan dari puncak emisi dengan pergeseran merah 2,5 nm menunjukkan minor gangguan pada daerah area hidrofobik residu tripsin. DANS meningkat dengan perawatan demetalisasi, tapi perubahan lebih rendah daripada yang diperoleh dari pemanasan awal. Namun meskipun perubahan struktural dalam lektin demoralisasi tampaknya untuk banyak dilokalisasi,
Pencernaan lektin pada gastrointestinal usus dapat membaik dan meningkat. Dari jurnal ini yaitu lektin murni lebih mudah dicerna di pencernaan triptik dibandingkan di pencernaan SGF. Apabila ada perlakuan pemanasan awal, maka lektin akan lebih mudah dicerna baik di SGF maupun di pencernaan triptik. Perlakuan lektik non logam menunjukkan adanya peningkatan pencernaan lektin pada pencernaan SGF dan pencernaan triptik. Sekian dari review jurnal kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan, dan saya sangat menantikan apabila ada kritik dan saran yang membangun untuk pembelajaran lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.